Jadi bab 1 ini kita akan bahas mengenai pengukuran ya. Jadi pada bab 1 yang pembahasan kita yang pertama ini kita akan bahas mengenai pengukuran. Nah, apa saja yang akan kita bahas saat ini? Yaitu yang pertama kita akan bahas mengenai besaran. Ya. Kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai satuan. Kemudian ya sebenarnya besaran dan satuan ini satu paket ya. Ini boleh kelihatan ya? Bisa ya? Bisa, Mer. Ya. Kemudian kita akan bahas mengenai notasi ilmiah. Dan yang terakhir kita akan bahas mengenai konversi satuan. Ya, jadi ini akan kita bahas saat ini. Jadi ada 4 topik, yaitu tentang besaran, kemudian satuan, notasi ilmiah, dan konversi satuan. Nah, jadi ini akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai besaran ya. Nah, ya sebenarnya ini juga di SMA sudah kalian pelajari. Jadi ini kita tinggal mengulang kembali lah, kira-kira seperti itu. Jadi kita tinggal mengulang. Nah, ada yang tahu besaran itu apa? Kalau di fisika, besaran itu apa? Mungkin ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Kalau yang sudah kalian pelajari di SMA, apa itu besaran? Ada yang boleh kasih pendapat? Ayo, silakan. Ada? So, lupa mungkin ya. Nah, jadi besaran itu didefinisikan sebagai segala sesuatu. Jadi kalau di fisika itu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ya, kira-kira seperti itu. Yang dapat diukur. Ya. Jadi kalau kita bicara besaran berarti segala sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, kalau tidak bisa kita ukur berarti bukan besaran namanya. Nah, jadi kalau ini dasar dalam mempelajari fisika, jadi dalam fisika itu kita mempelajari hal-hal yang bisa kita ukur ya. Nah, jadi tidak sulit sebenarnya. Nah, jadi kita mempelajari hal-hal yang bisa kita ukur. Hal-hal yang tidak bisa kita ukur ya tidak kita pelajari di fisika, ya kan. Contoh misalnya kalau emosi. Nah, emosi kan tidak bisa kita ukur, ya berarti tidak dipelajari di fisika. Mungkin dipelajari di mata kuliah yang lain. Ya, jadi yang pertama itu tentang besaran, yaitu segala sesuatu yang dapat kita ukur. Apa contohnya kira-kira? Jadi contoh misalnya panjang, ya kan? Panjang. Jadi panjang itu kan bisa kita ukur. Misalnya meja. Meja itu panjangnya berapa? Ya kan? Jadi bisa kita ukur. Jadi segala sesuatu yang bisa kita ukur itu adalah besaran. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sampai sini boleh mengerti? Jadi contohnya panjang, kemudian apalagi? Waktu ya. Panjang, waktu, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai besaran karena bisa kita ukur. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, dalam fisika itu besaran itu terbagi atas 2 ya. Dalam fisika besaran itu terbagi atas 2. Jadi yang pertama ada yang kita sebut sebagai besaran pokok, ya kan? Kemudian yang kedua ada yang disebut sebagai besaran turunan. Nah, jadi ada 2 ini. Nah, besaran pokok apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu besaran yang memang sudah ada atau berdiri sendiri ya. Besaran yang sudah ada atau ya katakanlah berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Jadi besaran pokok itu adalah di dalam fisika besaran yang memang sudah ada atau berdiri sendiri. Jadi dia memang sudah ada. Nah, tidak bergantung pada hal-hal yang lain, ya kan? Nah, jadi dalam fisika ini ada 7 besaran pokok ya. Ada 7 besaran pokok beserta satuannya.
nanti satuan akan Ner jelaskan nanti. Jadi dalam fisika itu ada 7 besaran pokok. Nah, silakan kalian search sajalah di Google. Ner tidak akan jelaskan semuanya di sini agar supaya kita menghemat waktu. Jadi untuk 7 besaran pokok silakan kalian search di Google. Bisa ya? Coba kalian sebutkan satu sajalah contoh. Besaran pokok apa kira-kira satu contoh? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Siapa saja? Silakan. Besaran pokok saya Mener. Ya, silakan Delvino. Panjang, Ya, satuannya panjang. meter. Ya, jadi ada 7 besaran pokok. Silakan kalian cari salah satu contohnya. Jadi ini salah satu contohnya panjang. Nah, oke. Panjang. Satuannya meter. Nah, apa itu satuan? Satuan ini ya nanti Ner akan jelaskan ya. Nah, kemudian ada juga massa, ya kan? Massa, waktu. Nah, itu juga termasuk dalam contoh-contoh dari besaran pokok. Pokoknya ada 7. Nanti kalian bisa search sendiri. Ya. Kemudian yang kedua besaran turunan. Nah, apa itu besaran turunan? Nah, kalau besaran pokok tadi, besaran yang memang berdiri sendiri. Nah, kalau besaran turunan ini kalau besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Dari besaran pokok. Untuk tulisan boleh dapat baca, bisa dibaca? Bisa ya? Ya. Nah, sekarang kalau untuk besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kalau besaran pokok tadi bisa berdiri sendiri, kalau besaran turunan tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya mesti ada besaran pokok. Kalau tidak ada besaran pokok, berarti tidak ada besaran turunan. Kira-kira seperti itu, boleh mengerti? Jadi dia diturunkan. Jadi kenapa namanya besaran turunan? Karena diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, besaran turunan ini, tadi kalau besaran pokok kan ada 7. 7 ya. Nah, kalau besaran turunan ada berapa? Banyak, ya kan? Ner juga tidak hafal, ya kan? Jadi besaran turunan itu ada banyak. Nah, salah satu contoh dari besaran turunan itu adalah misalnya kecepatan. Kecepatan. Nah, kecepatan ini adalah salah satu contoh dari besaran turunan. Nah, kecepatan ini satuannya meter per sekon atau meter per detik, ya kan? Nah, kecepatan ini satuannya meter per sekon. Nah, kalau kita lihat di sini, kan besaran turunan tadi definisinya diturunkan dari besaran pokok. Nah, salah satu contohnya adalah kecepatan. Nah, dia diturunkan dari berapa besaran pokok kira-kira? Kalau Mener tanya. Ada berapa besaran pokok? Ada 2, yaitu meter, ini adalah panjang, kemudian sekon, ini adalah waktu. Nah, itu dia. Jadi kecepatan ini diturunkan dari 2 besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Makanya dia disebut sebagai besaran turunan. Ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini boleh mengerti? Boleh. Boleh ya? Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau untuk besaran turunan ini ada banyak, ya kan? Nah, jadi tidak perlu dihafal lah, begitu dah. Oke, baik. Kita lanjut saja. Nah, kemudian mengenai satuan ya, mengenai satuan. Nah, jadi besaran sudah. Ada pertanyaan untuk besaran sebelum kita lanjut ke satuan? Jelas ya? Ya, sekarang kita lanjut ke satuan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke satuan. Nah, apa itu satuan? Adalah satuan itu jadi Mener katakan satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan. Jadi satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan sebuah ukuran. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi satuan itu adalah sesuatu yang menyatakan sebuah ukuran, itu satuan. Nah, jadi kalau dalam pengukuran itu harus ada satuannya. Nah, tadi kalau kita sudah bicara besaran, segala sesuatu yang dapat diukur, ya kan? Nah, yang diukur itu
contoh panjang itu harus ada satuannya. Nah, itu untuk menyatakan satuannya. Kalau tidak ada satuan, nah sulit, ya kan? Contoh misalnya, kita ingin mengukur panjang meja. Katakanlah kita ingin mengukur panjang meja ya. Sebentar ya. Jadi kita ingin mengukur panjang meja. Panjang meja katakanlah 1. Kita katakan berapa panjang meja ini? Panjang meja adalah 1. Kan bingung. Panjang meja 1 apa mener? Ya kan? 1 cm, 1 meter. Nah, jadi harus jelas, mesti ada satuan. Oh, panjang meja ini adalah 1 meter. Nah, yang menyatakan satuannya itu adalah meternya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi segala sesuatu yang menyatakan sebuah ukuran. Nah, kalau besaran pokok tadi ya tadi yang sudah dikatakan oleh Delvino, jadi contoh panjang satuannya adalah meter ya, kira-kira seperti itu. Bisa juga sentimeter, ya kan? Bisa juga kilometer. Nah, tapi kalau dalam satuan ada istilah satuan internasional. Jadi satuan internasional. Nah, internasional ini berarti digunakan di seluruh dunia. Nah, kalau untuk panjang, satuan internasionalnya, jadi kalau untuk panjang, itu satuan internasionalnya, satuan internasional ini singkat SI ya. Jadi, panjang satuan internasionalnya itu adalah meter. Jadi, kalau kita bisa mengukur panjang dengan sentimeter, kilometer, tapi satuan internasionalnya itu adalah meter. Kemudian, massa, contoh, ini besaran pokok ya. Massa satuan internasionalnya adalah kilogram. Disingkat kg ya, kira-kira seperti itu. Kalau waktu satuan internasionalnya itu adalah sekon atau detik ya. Jadi kalau waktu satuan internasionalnya adalah sekon atau detik. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi besaran dan satuan ini adalah sesuatu yang saling berhubungan. Jadi besaran itu dapat diukur dan juga harus dinyatakan dengan satuannya, ya kan? Jadi angka kemudian pakai satuan. Nah, kira-kira seperti itu. Sama juga besaran turunan itu satuannya ya kita tinggal lihat saja dari satuan besaran pokok. Ya. Sampai sini jelas untuk besaran dan satuan? Jelas? Jelas, Mer. Ya. Ada pertanyaan mungkin kalau ada yang kurang jelas mengenai besaran dan satuan? Ya, jadi silakan dicatat sambil menjelaskan, silakan dicatat. Ya, saya rasa sudah paham ya, cukup paham ya. Ini mudah saja. Sekarang kita lanjut. Yang pertama besaran, yang kedua satuan, kemudian yang ketiga tadi apa? Notasi ilmiah. Ya, tentang notasi ilmiah. Ya, jadi sekarang kita akan bahas mengenai notasi ilmiah. Ya. Notasi ilmiah. Nah, kira-kira seperti apa itu notasi ilmiah? Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menyatakan pengukuran, jadi kadang-kadang kan kalau kita tuliskan itu terlalu panjang. Contoh, misalnya kita mengukur panjang apalah, misalnya jarak dari Manado sampai ke Jakarta misalnya, ya kan? Misalnya jarak dari Manado sampai ke Jakarta. Nah, misalnya cukup panjang kan? Jadi contoh misalnya kita ingin tuliskan seperti ini, jarak itu sama dengan katakanlah 1 juta meter, berarti 1 juta meter. Ya, kira-kira seperti ini. 1 juta meter. Meter itu disingkat M ya. Nah, jadi kalau kadang-kadang penulisan seperti ini kan terlalu panjang ya. Nah, bisa kita singkat ya supaya menghemat tempat lah katakanlah seperti itu. Nah, jadi penulisan seperti ini itu bisa kita singkat. Nah, bagaimana cara menyingkatnya supaya orang singkat? Jadi penulisan 1 juta meter ini, nah itu bisa kita singkat. Kita bisa tuliskan menjadi 1 kali 10 pangkat berapa kira-kira? 6. 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6 meter. Nah, penulisan yang seperti ini, jadi penulisan yang seperti ini yang kita sebut sebagai notasi ilmiah. Ya. Ilmiah. Ya. Jadi penulisan yang seperti ini yang kita sebut sebagai notasi ilmiah.
Jadi penulisan terlalu panjang itu kita singkat saja lah menjadi 1 kali 10 pangkat 6. Nah, itu yang kita sebut sebagai notasi ilmiah. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya ada bakteri lah, bakteri panjangnya kan bakteri sangat kecil kan. Ya, kalau di biologi ada bakteri misalnya Mener tuliskan 0,0000001 meter. Ya, katakanlah bakteri itu panjangnya 0,0000001 meter. Nah, ini juga bisa kita singkat ya. Jadi kalau terlalu panjang, singkat sajalah penulisannya. Maka ini bisa saya tuliskan 1 kali 10 pangkat berapa? Kalau dia 0, lihat deh. 7 net. Ya. 10 pangkat min 7 meter. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi cukup mudah. Jadi supaya nggak terlalu panjang, jadi tulis saja bahwa bakteri itu panjangnya sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, penulisan yang seperti ini juga yang kita sebut dengan cara penulisan notasi ilmiah. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini jelas untuk notasi ilmiah? Boleh? Boleh mengerti? Bisa ya? Bisa, Ner. Ya, Bisa, Ner. Oke, kita lanjut. Nah, Ya. jadi ini ada 2 contoh penulisan mengenai notasi ilmiah. Nah, kemudian ada juga nanti dalam penulisan notasi ilmiah ini ada juga nanti banyak yang supaya lebih singkat lagi. Jadi supaya lebih singkat lagi kita akan menggunakan awalan. Nah, awalan pada satuan. Nah, jadi kita akan menggunakan awalan pada satuan. Benar, pindah di baru saja ya. Yang tadi sudah dicatat ya. Udah, Kita akan Ner. menggunakan awalan pada satuan. Ya. Nah, jadi kita akan menggunakan awalan pada satuan. Contoh yang tadi jadi jarak. Nah, contoh-contoh awalan ini itu yang akan kita jumpai. Silakan juga kalian nanti search di internet, di Google. Ini ada beberapa contoh awalan yang digunakan yaitu misalnya Pico. Nah, Pico itu sama dengan 10 pangkat min 12. Jadi Pico itu disingkat P ya. Jadi Pico disingkat P itu sama dengan 10 pangkat min 12. Kemudian nano itu disingkat N itu sama dengan 10 pangkat min 9. Kemudian mikro itu singkatannya seperti ini. Ya kan, simbolnya seperti itu adalah 10 pangkat minus 6. Kemudian mili itu disingkat M, itu adalah 10 pangkat minus 3. Kemudian kilo, nah ini jadi awalan-awalan ini ada juga nanti bisa kalian search di internet. Disingkat K itu adalah 10 pangkat 3. Kemudian mega itu M besar itu adalah 10 pangkat 6. Kemudian giga, ya kan? Giga yaitu G, ya kan? Ini adalah 10 pangkat 9. Kemudian tera itu adalah T, disingkatannya T besar itu adalah 10 pangkat 12. 10 pangkat 12. Ya. Yang lain mohon audionya dinonaktifkan supaya tidak terlalu mengganggu. Yang ada si aktif DP audio. Ya, supaya cuma menerbit suara yang kedengaran. Nanti kalaupun misalnya ingin bertanya ya silakan baru diaktifkan. Ya, ini adalah contoh-contoh awalan. Ini bisa kalian lihat di Google, di internet. Jadi kalau Pico singkatannya P 10 pangkat min 12, nano dan seterusnya. Jadi kilo, mega, giga, tera. Nah, itu awalan pada satuan. Maksudnya awalan pada satuan ini seperti apa? Nah, awalan pada satuan itu sama dengan yang kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menuliskan jarak itu sama dengan 1 juta meter. Nah, dalam bentuk notasi ilmiah kan itu bisa kita tuliskan 1 kali 10 pangkat 6 ya meter. Nah, ini dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, kalau kita ingin buat dalam bentuk awalan, kita lihat 10 pangkat 6 itu apa di sini? Kira-kira mega ya.
mega. Berarti di sini kita bisa tulis begini, 1 M mega meter. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ada yang lebih singkat lagi, yaitu kita bisa menggunakan awalan. Jadi 1 kali 10 pangkat 6 meter itu bisa kita tulis 1 mega meter. Nah, kalau misalnya bakteri ukurannya ya katakanlah 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Maka ini bisa kita singkat menjadi 1 gigameter. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh penulisan dengan menggunakan awalan. Jadi kalau ini dengan contoh notasi ilmiah, ya kan? Notasi ilmiah. Nah, ada juga dengan menggunakan awalan. Nah, tapi ingat, tidak semua penulisan itu bisa kita gunakan awalan. Contoh kayak yang tadi kan, misalnya ada ukuran 1 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kalau di sini kan kita lihat tidak ada yang 10 pangkat minus 7 kan? Tidak ada. Nah, berarti jangan disingkat dengan misalnya awalan apa ya, kira-kira seperti itu. Yang ada saja di sini berarti ya nano, 10 pangkat minus 9. Kalau dia 10 pangkat minus 6, ada mikro. Kalau dia 1 kali 10 pangkat minus 6 meter, kita lihat ada 10 pangkat minus 6. Itu sama dengan bisa kita tuliskan 1 mikrometer. 1 mikrometer. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak semua bentuk notasi ilmiah itu kita akan menggunakan awalan. Hanya yang ada di yang Ner catat ini. Ya, kalian juga bisa search di internet ya. Kira-kira seperti itu untuk notasi ilmiah. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Jelas ya? Jelas, Ner. Boleh mengerti ya? Oke. Ini sudah dicatat. Kalau sudah, Ner semua pindah ke penjelasan berikutnya. Sudah ya? Ya, sudah. Ya, sudah. Oke, baik. Kita lanjut. Nah, sekarang jadi kita sudah bahas mengenai besaran, kemudian satuan, kemudian notasi ilmiah. Selanjutnya apa tadi? Yang selanjutnya konversi satuan. Baik. Sekarang kita akan bahas mengenai konversi satuan. Nah, seperti apa konversi satuan itu? Jadi sekarang kita akan bahas mengenai konversi satuan. Nah, konversi satuan itu sebenarnya membandingkan satuan satu dengan yang lain, tapi nilainya sama. Nilainya sama. Contoh, misalnya 100 cm kita ingin konversi ke meter. Jadi 100 cm itu berapa meter? Nah, ini yang paling gampang. 100 cm sama dengan berapa meter? Ayo jawab, silakan. 100. Ya, 1 meter. Oke, ya kira-kira. Ini adalah contoh sederhana bagaimana kita mengkonversi satuan. Jadi kita konversi ke bentuk satuan yang lain tapi nilainya sama. Bukan berarti 100 cm dengan 1 meter itu beda, sama nilainya ya. Jadi 100 cm bisa juga kita tuliskan menjadi 1 meter. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian syarat dalam mengkonversi satuan itu harus pada satuan yang sama. Jadi kalau sentimeter dengan meter sama, maksudnya sama di sini adalah sama-sama satuan dari panjang. Ya kan? Tidak bisa kalau 100 cm sama dengan berapa sekon. Nah, jadi 100 cm berapa sekon? Salah, ya kan? Nah, kalau ini keliru. Karena sentimeter dan sekon itu ada pada dua besaran yang berbeda, panjang dan waktu. Ya, jadi ini contoh konversi satuan. Kalau misalnya 1 jam, berapa sekon? Ya, silakan coba dikonversi. 1 jam berapa sekon? Sekon itu detik ya. Jadi kalau Mener bilang sekon itu sama dengan detik. 1 jam berapa sekon? 60. Berapa? 60. Sekon 1 jam. 3.600 Mener. Iya, 3.600 detik. Jadi 1 jam itu adalah 3.600 detik. Kalau misalnya 1 jam
yang 60 itu berarti 1 jam sama dengan 60 menit ya. Ya. Jadi 60 itu 1 jam 60 menit. Nah, 1 jam itu adalah 3.600 sekon. Sekarang Nir putar. Berarti kalau 1 sekon berapa jam? Nah, coba dikonversi. Berarti kalau 1 sekon berapa jam? Kalau 1 jam sama dengan 3.600 sekon, 1 sekon berapa jam sekarang? Ayo coba. Ada yang tahu bagaimana caranya? Nah, kalau 1 jam sama dengan 3.600 sekon, berarti 1 sekon berapa jam? Nah, sekarang Nir putar. 60. Berapa? 60. 60. 1 sekon berapa jam? 1 detik. 1 jam 3.600 detik kan? Sekarang Nir putar. Berarti kalau 1 detik berapa jam? 0, Ya, berarti caranya adalah berarti 1 sekon sama dengan 1 dibagi 3.600 jam. Kebalikannya. Boleh mengerti? DP kebalikan kan? Jadi kalau 1 jam 3.600 sekon, berarti 1 sekon sama dengan 1 per 3.600 jam. DP kebalikan. Bisa? Sama dengan ini dang. Sekarang 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ini ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 1 menit berapa jam? 1 per 60. 1 per 60 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh mengerti? Berarti DP kebalikan. Ya kan? Ya. Jadi kalau 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 1 per 60 jam. Kalau Menir tanya 60 menit berapa jam? 1 menit. 1, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya begini. Jadi kita sudah dapat 1 menit sama dengan 60 jam. Kalau 5 menit berapa jam? Ya. Nah, ini latihan, kita latihan konversi. 1 menit 1 per 60 jam. Kalau 5 menit berapa jam? Berarti berapa? 1 Hah? 1 per 12 jam. Ya. 1 per, ya berarti itu sama dengan, jadi kalau 5 menit itu adalah 5 per 60 jam kan? Nah, bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 12 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah contoh untuk konversi satuan. Gitu. Boleh mengerti? Boleh. Nah, ini cuman 1 satuan ya. Jadi dari sentimeter ke meter, dari jam ke detik atau jam ke menit. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya DP satuan bentuknya begini? Nah, misalnya dia dari sini. Ya. Ini sudah saya catat? Mungkin dicatat dulu. Sudah ya? Ya. Jadi ini contoh konversi satuan. Nah, jadi ini nanti habis ini mengingatkan kembali akan ada tugas ya. Akan ada tugas, silakan kalian kerjakan. Nah, sekarang misalnya begini. 30 meter per sekon atau ini saja dulu. 30 kilometer per jam itu sama dengan berapa meter per sekon. Nah, sekarang kalau dia jadi begini. 30 km per jam sama dengan berapa meter per sekon. Ada juga yang tulis begini ya. Jadi jangan bingung. 30 km per jam sama ini ya. Sama dengan berapa meter per sekon. Sama. Jadi jangan bingung. Penulisan yang di atas dengan di bawah ini sama. Nah, kalau begini bagaimana DP cara? 30 km per jam sama dengan berapa meter per sekon? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Nah, ini contoh-contoh konversi satuan. Kalian harus paham ini karena di biologi nanti kan pasti akan ada yang seperti ini. Kalau 30 km per jam berapa meter per sekon? Ingat, dalam mengkonversi satuan itu satuannya harus besarannya sejenis. Ya, kalau ngelihat nyandak sejenis misalnya bisa saja kan salah tulis soal. Kalau Ner salah ini. Begitu. Salah soal. Nah, berarti dari sini kalian lihat kilometer itu kalian harus konversi ke meter, jam itu pasangannya dengan sekon. Nah, jadi kalau dari kilometer
ke meter, kemudian jam itu pasangannya dengan sekon. Nah, kira-kira seperti itu. Ada yang tahu berapa ini jawabannya? Caranya kan seperti ini. Jadi pertama kilometer ke meter. Jadi 30 ini kita abaikan dulu. Jadi 3 kilometer ke meter. Jadi 1 kilometer sama dengan berapa meter? 1000 1000 kan? Nah, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Baru yang kedua, yang di bawah. Jam ke sekon. Berarti 1 jam sama dengan berapa sekon? 3600 tadi kan. Nah, berarti di sini kita lihat berarti 30 kilometer per jam itu sama dengan 30 ya kan? 30 kita kali dengan kan tadi kilometer ke meter berapa? 1000 ya. Berarti 30 kita kali dengan 1000 ya kan? Kilometer dibahagi yang di bawah jam itu adalah 1 jam 3600 sekon kan, berarti bahagi 3600 sekon. Sekon ya. Jangan kali lagi dengan 30 yang di bawah, jangan. 30 itu hanya dikalikan di bagian atas, ya kan? Jadi 30 dikali dengan 1000 karena tadi 1 km sama dengan 1000 meter. Kemudian dibahagi yang di bawah, lihat 1 jam 3600 sekon, berarti dikali dengan dibagi dengan 3600. Berarti ini 30.000 ya kan? Bahagi 3600 kilometer. Meter ya. Maaf, ini meter maksudnya. Ini meter per sekon. Berarti ini 30.000 bahagi 3600 meter per sekon. Ya, sama dengan berapa? Ini 02 bisa kita coret. Ya kan? Dapat berapa? Jadi 30 kilometer per jam. Kalau kalian gunakan kalkulator hasilnya dapat 33 meter per Ya. sekon. 8,3 meter per sekon. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh mengerti sampai sini? Bisa? Bisa. Nah, sekarang ner putar. Oke, contoh. Jadi ini contoh soal. Sekarang ner putar. Ini catat dulu, silakan dicatat. Sudah? Belum, Ner. Ya, silakan dicatat. Nah, sambil yang lain mencatat, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau misalnya kurang jelas, masih ada yang bingung misalnya. Boleh ya? Yang lain bagaimana? Boleh mengerti? Boleh? Kalau masih bingung, silakan ditanyakan. Kalau ada yang bingung, ya apa-apa, silakan ditanyakan. Sudah catat? Sudah, Ner. Ya. Oke, sudah ya. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya mener putar. 30 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam? Ya, itu dia. 30 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam? Ayo, coba silakan dikerjakan. Nah, kalau ini coba. Kira-kira berapa? Kalau 30 meter per sekon, berapa kilometer per jam?
Ya, ada yang sudah dapat? Jadi silakan dihitung, kemudian nanti kita buktikan benar atau salah hitungannya. 108 km. Berapa? 100 108 km. 108 km per jam maksudnya. Iya. 108 km per jam. Yang lain, ada jawaban yang lain mungkin? Nanti kita buktikan ini betul atau salah ya. Nanti kita kerjakan sama-sama. Ayo coba. Ada yang lain? Ada jawaban lain? Kalau tidak ada, oke, coba kita selesaikan sama-sama. Jadi 30 meter per sekon sama dengan berapa kilometer per jam? Ini ada yang jawab 108 kilometer per jam. Oke, kita buktikan ya. Nah, jadi kita sekarang kita lihat dulu. Jadi meter ini pasangannya dengan kilometer, sekon ini pasangannya dengan jam ya. Nah, sekarang 1 meter itu berapa kilometer? 1000. Oh, 1 meter berapa kilometer? 1/1000. 1/1000 ya. 1/1000 kilometer. Jadi 1 meter itu adalah 1/1000 kilometer. Kemudian 1 sekon berapa jam? 1/3600 ya kan. Nah, jadi 1 meter itu 1/1000 kilometer, 1 sekon sama dengan 1/3600 jam. Nah, berarti sekarang kita masukkan di sini berarti 30 meter per sekon. Di 30 meter per sekon itu sama dengan 30 kali 1/1000, ya kan? 1/1000. 30 kali 1/1000 kilometer dibahagi dengan 3600. ya, dibahagi dengan 1/3600. 1/3600 ya, sama dengan, nah, berarti ini 30 kali 1000 itu adalah 3/100, betul ya? 3/100 kilometer dibahagi dengan 1/3600 jam. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh? Nah, sama dengan, nah ini matematika. 3/100 kilometer bahagi 1/3600 jam. Sama dengan 3/100, maaf. Ya, ini berarti ini jadi 3/100, ya kan? Kali dengan 3600 per 1 kan? Kilometer per jam. Ya, ini matematika ya, SMA matematika sederhana. Semoga kalian sudah paham, Nerna perlu mau jelaskan lagi. Sama dengan, nah, jadi 3/100 kali 3600 per 1 kilometer per jam. Nah, jadi 3/100 bahagi 1/3600 adalah 3/100 kali 3600 per 1. Nah, 3 dikali dengan 3600, berapa itu? Kalau pakai kalkulator hasilnya berapa? 108. Berapa? Nah, ini atau ini juga bisa kita coret. Ini 02 ini kita coret. Nah, jadi 3 kali dengan 36. 3 kali 36 jawabannya adalah 108. Ya, 108 kilometer per jam. Ya, jadi betul ya. Ternyata 30 meter per sekon itu sama dengan 108 kilometer per jam. Ya, jadi jawaban yang ini betul ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau untuk membuktikan betul atau tidak, kalian juga bisa putar. Jadi kalau mau diputar 108 km per jam, berapa meter per sekon kira-kira? Nah, bisa kalian hitung, pasti jawabannya juga dapat 30 meter per sekon. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sampai sini boleh paham? Bisa? Bisa ya? Ya, oke, baik. Nah, atau ada yang ingin bertanya, ya silakan didiskusikanlah dengan teman-teman kalian yang sudah paham. Ya, ini berarti ini kan tadi bisa dijawab, berarti ada yang siapa tadi yang jawab 108? Britney ya. Britney. Oke, bagus. Ya, nanti silakan didiskusikan. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi itu tentang konversi satuan
saya rasa sudah cukup paham. Nah, kalau misalnya perkalian seperti ini kalian mengerti ya. Nanti di soal bisa saja Mener keluarkan ada soal yang bentuknya nanti kalian bisa hitung misalnya 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat berapa ini? 10 pangkat 4 Mener. 4 benar. 10 pangkat 4. Ya, oke. 4. Cuman mau memastikan saja ya. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini berarti kalian bisa jawab. Jadi kalau 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 7 sama dengan 10 pangkat 4. Kalau 10 pangkat min 5 per 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat 3 benar. 10 pangkat 3. ya 10 pangkat 3, ya kan? 10 pangkat 3 ini kan sama dengan, jadi kalau yang di atas ini 10 pangkat 4 itu kan sama dengan, jadi kalau perkalian pangkatnya kita jumlahkan 10 pangkat minus 3 ditambah 7. Berarti ini 10 pangkat 4 ya. Kalau di bawah ini kalau pembagian berarti pangkatnya kita kurangkan kan? Berarti 10 pangkat Iya, 5 benar. kurang negatif 8. Berarti 10 pangkat minus 5 ditambah dengan 8. 10 pangkat 3. Ya, kira-kira seperti itu. Boleh ya? Oke. Nah, contoh yang lain juga. Nanti ada di soal misalnya 1 meter kuadrat. Ini silakan dikonversi. Berapa sentimeter kuadrat? Nah, ada yang bisa jawab? Misalnya kalau tadi kan 1 meter itu berapa sentimeter kalau 1 meter? 100, 10. ya kan? 100. Jadi kalau 1 meter itu 100 cm. Nah, kalau 1 meter kuadrat berapa sentimeter kuadrat? 10.000. Ya, berarti sekarang DP 0 tambah 2 kan? Dipangkatkan 2, berarti 1 meter kuadrat itu sama dengan 10.000 ya kan? Sentimeter kuadrat. Atau kalau misalnya mau kita tuliskan secara singkat supaya nggak terlalu panjang, ini jadi 1 kali 10 pangkat 4 sentimeter kuadrat. Sentimeter kuadrat. Berarti kalau 1 sentimeter kuadrat berapa meter kuadrat? 1 kali 10 pangkat minus 4 meter Iya. kuadrat benar. Mantap. Berarti kalau 1 cm kuadrat ini 1 kali 10 pangkat minus 4 meter kuadrat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini contoh-contoh mengenai konversi satuan ya. Ya, ini contoh-contoh mengenai konversi satuan. Jadi hari ini kita sudah bahas mengenai besaran, kemudian satuan, notasi ilmiah, dan yang terakhir ini adalah konversi satuan. Jadi untuk bab 1 ini kita akan ada 2 kali pertemuan. Jadi ini pertemuan yang pertama, yang minggu depan itu pertemuan yang kedua, yang terakhir untuk kita selesaikan bab 1. Selanjutnya mungkin jadi bisa saja di tiap akhir bab, jadi tiap selesai bab itu Mener kasih kuis. Jadi selain ada tugas ada juga kuis ya. Nah itu nanti kita akan lihat seperti apa. Nah, supaya mau lihat bagaimana pemahaman kalian. Nah, jadi untuk bab 1 ini ada 2 kali pertemuan. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan mengenai materi yang terakhir di topik yang terakhir di bab 1, yaitu tentang angka penting. Ya. Nah, untuk saat ini sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Sampai sejauh ini silakan. Untuk materi yang Ner sampaikan saat ini, dari awal sampai akhir ini ada pertanyaan? Saya benar. Ya, Elsie ya, silakan Elsie. Maaf benar sebelumnya karena saya tadi terlambat masuk karena jaringan di sini lagi mati lampu jadi begitu. Ya, tidak. Saya tidak mau bertanya benar, tapi saya mau cuman konfirmasi. Ya. Waktu hari benar bilang kan kita belajar via YouTube. Ya, video iya, mohon maaf. Jadi sebenarnya itu ya, ini Mener juga mungkin mau klarifikasi. Ya, yang lalu kan Mener sudah janji akan kasih video di YouTube. Tapi ternyata beberapa hari ini sibuk ya. Sibuk. Ada Mener harus ke kampus suat ini, jadi tidak sempat. Jadi Mener pikir tidak apa-apalah lewat Zoom lagi. Mungkin Mener tidak konfirmasi. Nah, untuk minggu depan nanti kita bisa
lewat Zoom juga. Kita akan lihatlah waktunya. Tapi jadi nanti gini, kan ini untuk video yang saat ini Mner rekam ya. Nah, rekamannya nanti Mner upload di YouTube. Silakan nanti kalian kalau misalnya ingin menontonnya kembali, ya kan mungkin ada yang terlewat. Contoh misalnya Elsie, tadi kan terlambat bergabung karena masalah jaringan ya, tidak apa-apa ya, itu harap dimaklumi kan. Ya kira-kira itulah konsekuensi dari kuliah seperti ini. Nah, jadi bagi yang terlambat bergabung, ini Mner sudah antisipasi, Mner rekam, kemudian nanti Mner upload di YouTube. Nah, untuk linknya nanti Mner share lewat grup WA. Kira-kira seperti itu, supaya bagi yang terlambat bergabung bisa menonton kembali video ini. Ya, demikian. Elsie boleh jelas? Iya Mner, sudah Ya. jelas. Terima kasih Mner. Ya, sama-sama. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, jelas ya. Baik. Yang daftar Gimana? yang daftar hadir di WA Mner itu daftar hadir buat pertemuan Ya. hari ini. Buat pertemuan hari ini, silakan diisi linknya kan sudah ada di. Yang daftar hadir di WA. Ya, daftar hadir Dewa itu daftar hadir untuk pertemuan saat ini. Jadi silakan diisi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu perkuliahan kita, ya kan? Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktu untuk kuliah, ya kan? Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat, dan nanti tugasnya nanti Mner share lewat WA group. Ya, demikian ya. Baik, selamat siang. Sampai kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu hari Selasa ya. Jadwal yang Hari Selasa Selasa jam berapa? Mner lupa. Jam 9 ya. jam 8 Mner. Jam 8 sampai dengan jam 9.40. Kalau jam 9 kalian bisa atau ada kuliah? Bisa ya, jam 9 ya, antisipasi jam 9 sampai jam 11 lah. Bisa ya? Ya Mner. Ya, oke, baik. Jadi sampai kita berjumpa di perkuliahan kita minggu depan. Kita akan lanjut bab 1 hari Selasa jam 9 pagi. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mner. Yuk. Terima kasih, Mner. Ya, sampai berjumpa Terima kasih, Mner. minggu depan. Ya, oke. Ya.